Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Handayani dengan NIM H03211025 dari kelas Pendidikan Biologi E Universitas Sulawesi Barat. Pertama-tama saya ingin berterima kasih pada dosen pengampu mata kuliah SPH 2 Pak Muhammad Rizaldi Trias Jayaputra SPD MSc yang telah memberikan tugas video sistem otot pada hewan vertebrata atau invertebrata yang menjadi alasan terciptanya video ini. Adapun materi pada video kali ini yaitu sistem otot pada hewan vertebrata yaitu kadal. Sebelum memasuki materi inti, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu sistem otot. Sistem otot adalah sistem organ pada hewan dan manusia yang mengizinkan makhluk tersebut bergerak. Sistem otot pada vertebrata dikontrol oleh sistem saraf, walaupun beberapa otot seperti otot jantung dapat bergerak secara otonom. Fungsi utama dari sistem otot di tubuh adalah untuk melakukan pergerakan. Dan karena kadal merupakan hewan reptil, kita bahas dulu ya sedikit mengenai sistem otot reptil. Sistem otot pada reptil mengalami modifikasi untuk mendukung organ-organ visera, berat badan, dan juga untuk memungkinkan beberapa jenis gerakan. Reptilia memiliki sistem otot daging yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan amfibia, karena otot daging harus mendukung tubuh di daratan yang bersifat lebih berat daripada di dalam air, dan untuk bergerak yang sifatnya harus cepat. Dan adapun taksonomi kadal, nah pada kali ini kita akan mengambil kadal kebun sebagai salah satu spesies yang akan lebih kita dalami. Kadal kebun atau Eutrophis multifasciata memiliki kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Reptilia, ordo Squamata, subordo Lacertilia atau Sauria, famili Scincidae, subfamili Mabuinae, genus Eutrophis, spesies Eutrophis multifasciata. Kadal atau bengkarung adalah kelompok reptilia bersisik berkaki empat. Beberapa spesies tidak bersisik atau mirip ular tetapi bukan ular yang tersebar sangat luas di dunia. Secara ilmiah, kelompok besar ini dikenal sebagai subordo atau anak bangsa Lacertilia. Beberapa literatur menyebut Sauria, yang merupakan anggota dari bangsa Reptilia bersisik atau Squamata bersama dengan ular. Masuk materi inti yaitu otot kadal. Kadal memiliki kekuatan pada rahan karena didukung oleh otot aduktor pada rahan. Otot ini muncul dari fossa temporal dan menyisip pada sudut kanan untuk membuka rahan. Otot-otot aduktor memanjang dari daerah temporal menuju rahan bawah. Otot aduktor yang utama adalah otot pterygoideus yang muncul dari tulang-tulang pterygoid pada langit-langit dan menyisip pada bagian posterior rahan bawah. Otot pterygoideus memberi penampakan yang gemuk pada rahan kadal jantan. Otot depressor mandibula berperan membuka rahan, muncul dari bagian belakang tengkorak dan menyisip pada proseus retroartikular dari mandibula. Otot ini lebih lemah dibandingkan otot-otot lain yang juga berperan menutup rahang. Dan adapun otot apeksial yang berada pada permukaan dorsal, sementara otot hipaksial berada pada permukaan ventral dan di antara kosta. Otot epaksial kurang mengalami modifikasi jika dibandingkan dengan otot hipaksial. Otot epaksial juga kehilangan sifat metamerisme dan tersusun pada berkas serabut otot. Otot-otot yang menempel pada humerus dan femur mesti merotasi tulang-tulang tersebut ke depan dan ke belakang dengan tetap mempertahankan dalam posisi horizontal pada sudut yang tepat sehingga tubuh tetap berada di atas substratnya.
Dan adapun otot-otot pada lengkungan faringeal yang pertama berlanjut untuk menggerakkan rahang, dan pada otot lengkungan faringeal yang kedua menempel pada rangka hyoid. Otot-otot pada sisa-sisa lengkungan berhubungan dengan faring dan laring. Otot-otot integumen ekstrinsik menyirip pada permukaan bawah dermis dan memungkinkan gerakan bebas bagi kulit. Adapun fungsi-fungsi pada otot kadal, pertama yaitu pada otot trapezius untuk memperkuat bahu, kedua otot latissimus dorsi untuk memperkuat punggung, ketiga yaitu intercosta untuk mengangkat rusuk, keempat otot rectus abdominis untuk mengempiskan dinding perut, kelima yaitu otot transversus untuk menekan perut, menegakkan dan menarik dinding perut, keenam otot eksternal oblique rotator yang berfungsi untuk merotasi toraks ke sisi yang berlawanan, ketujuh yaitu otot internal oblique untuk merotasi toraks ke sisi yang sama, kedelapan yaitu otot ekstensor yang berfungsi untuk pergerakan pergelangan tangan. Nah, itulah tadi video mengenai sistem otot pada hewan vertebrata, yaitu pada hewan kadal. Nah, pada video kali ini saya minta maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih pada teman-teman yang telah menyaksikan video ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik bagi saya dan bagi Anda yang menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.